Shalom Elohim. Apa kabar saudara? Saya percaya dan saya berharap kita semua baik-baik saja, sehat-sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita kembali mengucap syukur karena kasih Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Terasa hingga pada detik ini ada sukacita, ada damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan kita. Walaupun mungkin ada dompet yang sudah mulai tipis. Haleluya. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Karena kita hidup bukan dari dompet, tapi kita hidup dari Tuhan. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan perenungan firman, kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur dengan kekuatan-Mu, dengan perlindungan-Mu yang sempurna, terus kami menikmati rasakan kehadiran-Mu yang nyata hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau hebat, Engkau ajaib, hadir di setiap langkah-langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu melimpah. Kami akan melanjutkan perenungan firman-Mu. Bila Roh memenuhi kami sehingga kami terus semakin memahami rencana dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita santai saja ya, karena sedikit perikop ini berapa ayat saja yang kita baca, tapi sangat penting yang sehubungan dengan kekristenan kita. Haleluya. Di dalam Kolose pasal 2 mulai ayat 6 sampai dengan ayat 15. Haleluya. Dengan judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Haleluya. Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Haleluya. Yesuslah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Haleluya. Ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Haleluya. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditidakkannya dengan memabukkannya pada kayu salib. Haleluya. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa
dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya, luar biasa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang terus merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Judul perikop kita kali ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Kepenuhan, penuh. Haleluya, full. Dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Pertama menerima dulu. Menerima dulu di dalam hati, mengakui dia. Haleluya. Karena itu dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Tetap di dalam Yesus. Di dalam video selanjutnya kan sudah dijelaskan. Jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Jadi harus tetap di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Dikatakan tetaplah di dalam dia. Hendaklah hidupmu tetap. Nah, setelah itu, jadi ada prosesnya. Pertama menerima. Kemudian tetap di dalam dia, tidak bergeser. Selanjutnya adalah, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan dibangun di atas dia. Berakar. Haleluya. Berakar dalam iman kepada Yesus. Dengan demikian kalau kita berakar, pasti kita akan terbangun. Haleluya. Ibarat sebuah pohon. Pohon itu kalau tidak berakar, mungkin mau tumbuh. Demikianlah juga kerohanian kita, iman kita. Harus berakar di dalam Yesus. Saya sudah pernah singgung, saudara memilih akar apa? Akar serabut atau akar tunggal. Haleluya. Saudara yang menerjemahkan. Haleluya. Dikatakan, hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun di atas dia. Setelah berakar, kita akan dibangun. Iman kita dibangun di atas Yesus. Yesus itulah dasar tempat kita untuk berakar. Haleluya. Kemudian dikatakan, dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah keteguhan kita dalam iman kepada Yesus. Iman yang telah diajarkan kepada. Dan dikatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan dengan demikian, kalau iman kita semakin bertambah teguh dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam, maka hati kita akan senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Alasannya kenapa? Karena kita menyadari semuanya. Tanpa Yesus, kita tidak berbuat apa-apa. Makanya saya pernah katakan bahwa orang yang tidak mengucap syukur, ada orang yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Kalau orang sudah semakin berakar dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam, maka saya percaya hatinya akan senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Apapun yang dialami. Makanya saya katakan tadi, saya mulai dengan dompet. Haleluya. Saya mulai tadi dengan dompet yang mulai menipis. Karena bukan dompet yang menentukan sukacita kita. Bahkan saya pernah katakan bahwa penghasilan itu, kita tidak hidup dari penghasilan. Berapa gaji saudara per bulan, berapa pendapatan saudara per bulan atau per sekian, per minggu ke apakah. Tapi saudara tidak hidup dari situ. Kita hidup dari Tuhan. Haleluya. Kita bukan hidup dari gaji. Kita hidup karena Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semuanya itu hanya pelengkap saja untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Makanya dikatakan ini kepenuhan hidup. Hidup dalam Tuhan, hidup yang sesungguhnya dalam Kristus. Haleluya. Nah, selanjutnya dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak mengerti. Kosong. Filsafat. Haleluya. Filsafat yang kosong. Dalam hati isinya tidak ada Kristus, hanya filsafat, bersih filsafat. Haleluya, palsu. Sudah kosong lagi, palsu lagi. Parah. Nah, menurut ajaran turun-temurun, nah itu turun-temurun. Dan dikatakan roh-roh dunia. Dan sudah jelas dikatakan tidak menurut Kristus. Hati-hatilah terhadap itu. Ada filsafat-filsafat yang kosong dan palsu yang diajarkan oleh manusia turun-temurun dan roh-roh dunia. Haleluya.
Ayat 9 dikatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus lah. Kemarin kita sudah bahas masalah keutamaan Kristus. Dia yang utama dari segala yang ada. Dan sekarang disinggung lagi. Di dalam dialah, di dalam Yesus lah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, Elohim, keadonaian, haleluya, ketuhanan, keesaan Tuhan itu berkenan, berdiam secara jasmani dalam dia. Karena makanya dia harus datang secara jasmani, secara daging. Katakan itu. Di dalam Yesus sudah berdiam secara jasmani, seluruh jasmania, bukan secara roh, secara jasmania, secara daging, seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Nah, kita telah dipenuhi di dalam dia. Setelah kita menerima dia sebagai juru selamat kita secara pribadi, kita dibaptis, dilahirkan kembali dari air dan roh. Kemudian kita dibaptis oleh Kudus. Dan selanjutnya kita dibaptis oleh api. Saya singgung lagi sedikit masalah baptisan supaya kita mengerti. Karena ini prosesnya untuk kita mengalami kepenuhan Kristus. Pertama adalah baptisan air sebagai tanda pertobatan. Itu prosesnya. Kita berbalik dari kehidupan kita yang lama. Berbalik 180 derajat ke kehidupan yang baru. Bertobat. Dan kita dibaptis dalam kehidupan yang baru, dibaptis dalam air. Baptisan air. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Roh Tuhan memenuhi kehidupan kita. Memenuhi batin kita. Sehingga kita penuh dengan rohnya. Kita penuh dengan hikmatnya. Kita penuh dengan pengetahuannya. Proses yang ketiga adalah baptisan api. Haleluya. Baptisan api ini adalah ujian-ujian, proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kita semakin indah di pemandangan matanya. Bagaikan bejana yang dibentuk. Kalau belum sesuai dengan kehendaknya, dipecahkan lagi. Haleluya. Dibentuk lagi. Tapi itu secara roh. Haleluya. Manusia. Batinnya kita ini. Ya, Rasul Paulus saya pernah singgung. Meskipun manusia lahirnya semakin merosot, namun masih manusia batinnya. Manusia roh terus dibaharui dari sehari ke sehari. Dan selanjutnya adalah baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Setelah kita banyak mengalami pembentukan Tuhan, maka kita akan dibawa semakin mengenal apa itu tubuh Kristus. Kita akan disingkapkan visi, penglihatan tentang Tuhan di alam roh. Kita bisa melihat Tuhan secara utuh, sebagai suatu tubuh. Tubuh yang pernah hadir di bumi, itulah tubuh Kristus. Yesus Tuhan. Dan hari-hari ini tubuhnya adalah kita, jemaatnya, kepenuhannya. Haleluya. Wujudnya itu di muka bumi itu ada. Perwujudan secara pribadi. Kita secara pribadi adalah tubuh Kristus secara pribadi. Yang penuh dengan kehidupan Kristus. Ini kan masalah kehidupan Kristus, kepenuhan Kristus. Secara pribadi kita dipenuhi oleh Kristus. Kemudian selanjutnya pribadi-pribadi yang sudah penuh dengan Kristus ini dipertemukan laki-laki dan perempuan. Jadilah tubuh Kristus keluarga. Haleluya. Itulah tubuh Kristus keluarga. Yang akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Benih-benih ilahi. Suatu persekutuan. Bukan hanya roh tapi jasmani. Tapi intinya suami istri itu adalah penyatuan roh. Buat apa satu daging kalau roh tidak menyatu? Sama saja. Haleluya. Tujuan Tuhan yang sesungguhnya adalah penyatuan jasmani maupun rohani. Haleluya. Suami istri, itulah tubuh Kristus keluarga. Kemudian dari tubuh Kristus keluarga inilah terbentuk tubuh Kristus jemaat-jemaat lokal. Itu wujudnya di atas muka bumi. Nah, tubuh Kristus secara lokal ini nampak di setiap lokal-lokal yang ada, setiap tempat yang ada. Nampak suatu persekutuan. Dan disitulah terjadi kepenuhan Kristus secara korporat. Lewat karunia-karunia Roh Kudus, jawatan-jawatan Roh Kudus, jawatan-jawatan rohani.
lewat 4 prinsip yang dilakukan. Ibadah bersama itu prinsip yang harus dikerjakan di setiap lokal-lokal. Ibadah bersama dalam suatu persekutuan jemaat bertubuh Kristus lokal. Yang kedua, kehidupan bersama. Ibadah bersama itu akan menghidupkan kehidupan bersama. Ya, kita terjemahkan sendiri bagaimana kehidupan bersama itu. Itu terdiri dari baik secara roh maupun secara jasmani. Itu termasuk dalamnya diakonia. Makanya dalam jemaat itu harus ada penetapan para diaken. Itu untuk mengurus hal-hal jasmani. Itu yang kedua. Prinsip yang pertama tadi adalah ibadah bersama. Prinsip yang kedua adalah kehidupan bersama. Prinsip yang ketiga adalah kepemimpinan bersama. Haleluya. Di mana di dalam tubuh Kristus lokal itu ada para penatua, hamba-hamba Tuhan. Itulah para pemimpin. Jadi tidak didominasi oleh seseorang. Suatu lembaga kepenatuan yang di dalamnya secara korporat Tuhan hadir. Makanya ada istilah persidangan para penatua. Itu ada di Alkitab itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Para penatua di Yerusalem bersidang, memutuskan segala perkara. Masalah-masalah berjemaat. Itu lembaga yang ketiga. Saat itu ibadah bersama, kemudian kehidupan bersama. Yang ketiga adalah kepemimpinan bersama. Jadi pemimpin dalam jemaat lokal itu bukan dipegang oleh seseorang, tapi ada beberapa orang yang Tuhan percayakan. Yaitu dikatakan para penatua, tua-tua, orang-orang yang sudah dewasa dalam rohani, sudah melalui proses. Dan syarat untuk penentuan-penatua ini tidak gampang. Harus melalui proses, harus dia bayar harga. Tidak bisa tiba-tiba datang mau jadi penatua, tidak bisa. Orang setempat dan hamba Tuhan setempat yang sudah mengalami banyak proses kehidupan di sana. Proses kehidupan Kristus. Haleluya. Jadi tadi prinsipnya, prinsip pertama tadi kehidupan bersama, ibadah bersama, kepemimpinan bersama. Kemudian prinsip yang keempat, pelayanan bersama. Melayani dalam kebersamaan. Sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Dan lewat pelayanan bersama ini akan memunculkan 5 jawatan. Haleluya. Lewat orang-orang yang sudah dewasa rohani dalam kebersamaan dalam pelayanan suatu lokal, maka akan muncul itu jawatan-jawatan rohani. Ada rasul, ada penginjil, ada nabi, ada gembala, guru. Ya. Akan nampak di setiap pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan. Itulah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang kepenuhan Kristus. Haleluya. Wujudnya itu tadi yang saya katakan. Haleluya. Wujud tubuh Kristus secara pribadi, kemudian secara keluarga dan secara berjemaat. Nah, tadi itu yang saya jelaskan tadi itu prinsip yang dilakukan oleh jemaat tubuh Kristus. 4 prinsip tadi. Ya, ibadah bersama, kehidupan bersama, pelayanan bersama, dan kepemimpinan bersama. Kemudian wujud yang selanjutnya adalah tubuh Kristus adalah sidang penatua. Haleluya. Para penatua. Wujud yang selanjutnya adalah tubuh Kristus secara universal. Dan di dalamnya itu ada kehidupan Kristus. Itulah wujud kepenuhan Kristus. Haleluya. Sehingga makanya dikatakan di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Yesuslah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi pemerintah yang ada di muka bumi ini, entah dia mau takut akan Tuhan, entah dia mau tidak, itu semuanya itu wakil Tuhan. Haleluya. Kepalanya adalah Kristus. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Haleluya. Makanya saya katakan tadi, berbalik dari kehidupan yang lama. Tubuh yang berdosa ditanggalkan dan disucikan, dikuduskan oleh Kristus, oleh darah Kristus. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Dia menempatkan kita dengan tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapannya. Itulah tujuannya Kristus mati untuk kita. Ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, ini dijelaskan bagaimana kita waktu dibaptis, itu gambaran kita dikuburkan.
di dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh percaya kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara mati. Setelah kita keluar dari air baptisan, kita hidup dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Kita bangkit dari kehidupan kita yang lama. Yang 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi hidup kita ini sekarang ini, kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam kepenuhan Kristus. Makanya saya katakan bahwa Kristuslah yang harus memenuhi setiap kehidupan kita. Kristuslah menjadi pusat pergerakan setiap kehidupan kita. Sentral pergerakan kita adalah Kristus. Namanya saja tubuh Kristus. Berarti isinya adalah Kristus. Haleluya. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditidakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi kita ini berhutang. Hutang dosa. Oleh karena dosa, ya kita berhutang. Tapi Yesus sudah melunasi lewat kematiannya di kayu salib, dikatakan. Dipakukannya pada kayu salib. Jadi kita ini, hutang kita sudah lunas, dikatakan ayat firman lain. Kita telah lunas dan harga telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah. Makanya dikatakan hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Kristus. Makanya harus penuh di dalam Kristus. Haleluya. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yang dimasukkan sini adalah pemerintahan-pemerintahan kuasa-kuasa ke-8 yang dibahas di dalam Efesus 6 ini. Haleluya. Dilucuti. Jadi kita tidak perlu takut lagi terhadap hal-hal itu. Kita punya kuasa. Kita punya otoritas untuk mengusir mereka. Haleluya. Penguasa-penguasa roh jahat di udara. Penghuni yang gelap itu. Makanya kalau ada istilah rumah hantu, tidak perlu saudara takut tinggal di sana. Usir saja. Dia punya penghuni itu. Dia pergi. Haleluya. Kalau ada yang orang bilang rumah hantu, orang tidak berani tinggal. Dan akhirnya dijual murah, beli saja. Saudara tinggal situ, usir tuh hantunya. Dan Kristus yang tinggal dengan saudara. Haleluya. Betapa indah bersama Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah renungan kita yang singkat pada pagi hari ini, tapi saya percaya sangat berbobot karena berikutnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Maka dari itu biarlah setiap hidup kita percayakan sepenuhnya kepada Yesus. Haleluya. Supaya Yesus yang memenuhi kehidupan kita. Ya, bukan kitanya lagi, bukan akunya lagi. Paulus katakan bahwa bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Nah, biarlah setiap kita yang sudah menerima dia secara pribadi, menjadikan Tuhan atas pribadi kita terus berserah. Berserah dengan menyerah itu beda. Kalau menyerah itu berarti masa bodoh, tidak berbuat apa-apa. Tetapi kalau berserah, berarti menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kedaulatan Tuhan yang mengatur semuanya. Tetapi kita tetap berusaha juga sambil berdoa. Ora et labora. Haleluya. Karena dengan kekuatan kita tidak sanggup. Ada sebuah lagu yang sangat indah. Peganglah tanganku Roh Kudus untuk dapat jalan sendiri tanpa Roh. Itu luar biasa. Lagu penyerahan. Bukan lagu berserah. Bukan lagu menyerah. Lagu penyerahan. Haleluya. Nah, biarlah setiap kita, khususnya masih di era pandemi COVID-19 ini, saya percaya saudara tetap bersukacita. Saya merasakan sukacita saudara. Apapun yang saudara alami, saudara hadapi, tetaplah semangat, tetap bersukacita. Karena Tuhan ada bersama kita. Saya sudah katakan kemarin, Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat. Dia ada selalu dalam hidup kita. Dia ada di hati kita. Dia mau berbicara kalau kita mau peka, mau taat. Haleluya. Selamat melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus
menyertai kita, dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman yang luar biasa hebat. Engkau hebat atas kami, karena Engkau memenuhi kehidupan kami, Bapa. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun, karena Yesus nyata memenuhi kehidupan kami. Oleh Roh-Mu yang dahsyat, yang ajaib, terus memenuhi kehidupan kami, memenuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga tidak sedikit pun kami akan khawatir tentang apapun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pengaturan-Mu, di dalam kedaulatan. Puji nama Bapa buat pagi ini, kami bersyukur berdoa buat seluruh umat-Mu yang menonton video ini, memberkati mereka dengan kekuatan yang baru. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, sehingga di tengah-tengah kehidupan pergumulan mereka ada jalan keluar, karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa saudara di video selanjutnya. Tuhan beserta kita, tetap semangat, tetap bersukacita. Shalom.